Halo sahabat Miga, kali ini kita akan bercerita tentang legenda Sangkuriang. Sangkuriang adalah cerita yang sangat terkenal di bumi Parahyangan Bandung. Cerita ini melatar belakangi nama kota Bandung sebagai kota Parahyangan. Dikisahkan, pada zaman dahulu, di sebuah kerajaan yang makmur bernama Parahyangan, hiduplah seorang putri cantik bernama Dayang Sumbi. Dia sangat suka sekali menenun. Suatu hari, Dayang Sumbi menenun di teras istana. Entah kenapa, hari itu dia sedikit pusing dan lemas. Sementara, benang pemintalnya berkali-kali terjatuh. Dayang Sumbi menjadi malas mengambilnya. Karena jengkel benang pemintalnya jatuh terus, Dayang Sumbi pun bersumpah, "Barang siapa yang mengambil benang pintalan itu untukku, saya bersumpah, kalau dia laki-laki, akan kuambil sebagai suami. Jika yang mengambil perempuan, akan kujadikan dia sebagai saudara." Dayang Sumbi senang, karena benang itu sudah berada di dekatnya. Lalu, siapa gerangan yang mengambilnya? Dayang Sumbi pun heran, karena di dekatnya tidak ada orang satupun. Dayang Sumbi menghiraukannya. Lalu, tidak lama kemudian, benang pintalannya pun jatuh kembali, dan kali ini Dayang Sumbi melihat siapa yang mengambil benang pintalannya tersebut. Betapa terkejutnya Dayang Sumbi saat melihat siapa yang mengambil benang pintalannya. Karena yang mengambil benang itu adalah si Tumang, seekor anjing penjaga yang dikenal sakti. Tumang adalah anjing yang ditemukan oleh prajurit kerajaan ketika di hutan dan dibawa ke istana oleh prajurit tersebut untuk dijadikan anjing penjaga. Tumang bukan seekor anjing biasa. Dia adalah dewa yang dikutuk menjadi seekor anjing dan dibuang ke bumi. Selama di istana, Tumang sering memperhatikan kecantikan Dayang Sumbi. Ia pun jatuh hati kepada Dayang Sumbi. Tumang selalu menemani Dayang Sumbi serta menjaganya, serta selalu berada di dekat Dayang Sumbi. Pada saat Dayang Sumbi mengucapkan sumpah, Tumang dengan senang hati mengambilkan benang pintal milik Dayang Sumbi. Ketika Dayang Sumbi melihat bahwa yang mengambil benangnya adalah Tumang, Tumang pun berubah menjadi wujud aslinya. Dayang Sumbi pun kaget saat melihat Tumang yang berubah menjadi manusia. Dan bagaimanapun, Dayang Sumbi tidak bisa mencabut sumpahnya. Dia pun menikah dengan Tumang. Hasil pernikahan mereka, Dayang Sumbi melahirkan seorang bayi laki-laki yang berwujud manusia dan diberi nama Sangkuriang. Tumang berpesan kepada Dayang Sumbi supaya tidak mengatakan kepada Sangkuriang jika Tumang adalah ayahnya. Sangkuriang tumbuh menjadi anak laki-laki yang sehat, lincah, dan cerdas. Tumang pun selalu mengikuti Sangkuriang kemanapun ia pergi dan selalu menjaganya. Sangkuriang mengira Tumang adalah anjing peliharaan semata. Dia tidak mengetahui jika Tumang adalah ayah kandungnya. Suatu hari, Dayang Sumbi menyuruh Sangkuriang berburu binatang untuk pesta di istana. Sangkuriang pun pergi ke hutan ditemani Tumang. Sayangnya, sampai hari gelap, ia tidak mendapatkan hasil. Karena jengkel, akhirnya Sangkuriang membunuh Tumang dan menyerahkan dagingnya sebagai hasil buruannya untuk pesta di istana. Dayang Sumbi tidak mengetahui jika daging itu adalah Tumang. Ia mengira itu daging hasil buruan. Setelah pesta usai, Dayang Sumbi menanyakan keberadaan Tumang yang tidak kelihatan di pesta istana. Lalu dengan rasa menyesal, Sangkuriang mengakui perbuatannya bahwa yang ia jadikan sajian di pesta itu bukan hasil buruan, melainkan Tumang yang ia bunuh di hutan. Mendengar perkataan Sangkuriang, Dayang Sumbi pun murka dan memukuli Sangkuriang sampai keningnya berdarah. Dayang Sumbi tidak bisa menahan emosinya mendengar si Tumang dibunuh dan dijadikan sajian di pesta kerajaan. Akibat perbuatannya yang sudah memukul Sangkuriang, Dayang Sumbi diusir dari istana oleh sang raja. Bagaimanapun, Sangkuriang adalah calon putra mahkota. Tidak ada yang boleh melukainya. Dengan amarah yang besar, akhirnya Dayang Sumbi pun pergi meninggalkan istana dan menetap di hutan. Waktu pun berlalu, Sangkuriang tumbuh menjadi pemuda yang tampan, sakti, dan disegani. Suatu hari, dia pergi berburu di hutan. Alangkah terkejutnya dia saat bertemu dengan seorang gadis yang sangat cantik. Sangkuriang pun tidak mengetahui jika perempuan itu adalah Dayang Sumbi, ibunya. Begitu pula sebaliknya, mereka saling jatuh hati.
Sang Kuryang tidak berpikir lama untuk melamar Dayang Sumbi. Kemudian Dayang Sumbi menerima lamaran itu. Dia sama sekali tidak mengenal Sang Kuryang yang sudah tumbuh dewasa. Namun, sebelum hari pernikahan mereka, Dayang Sumbi menemukan bekas luka di kening Sang Kuryang yang sama persis dengan anaknya dulu. Betapa kagetnya Dayang Sumbi, tahu pemuda yang akan menjadi calon suaminya adalah anaknya sendiri. Dayang Sumbi berusaha mencari akal untuk menggagalkan pernikahannya bersama Sang Kuryang. Dan Dayang Sumbi pun meminta persyaratan kepada Sang Kuryang. Jika Sang Kuryang bisa memenuhi persyaratan tersebut, Dayang Sumbi mau dinikahkan olehnya. Dayang Sumbi sudah memikirkan persyaratan itu, suatu hal yang tidak mungkin dipenuhi oleh Sang Kuryang. Dayang Sumbi meminta kepada Sang Kuryang untuk merubah bukit yang ada di sekitar hutan untuk dijadikan bendungan, dan membuat perahu untuk menyusuri bendungan itu. Dan semua itu harus sudah selesai sebelum fajar menyingsing. Permintaan Dayang Sumbi sungguh berat, namun Sang Kuryang tidak ingin kehilangan Dayang Sumbi. Tanpa berpikir panjang, Sang Kuryang pun menyanggupi persyaratan yang diberikan oleh Dayang Sumbi. Sang Kuryang mengeluarkan seluruh kesaktiannya. Ia mengundang seluruh makhluk halus dan jin untuk membantunya. Mereka lalu bekerja semalaman, menutup sungai dan mata air dengan lumpur dan tanah. Waktu terus berjalan, dan akhirnya Sang Kuryang berhasil untuk membendung sungai dan mata air untuk merubah bukit menjadi bendungan. Saat semua sudah terbendung, Sang Kuryang pergi menebang pohon raksasa dan mulai membuat perahu yang sangat besar untuk menyeberangi bendungan yang ia buat. Dayang Sumbi mulai gelisah, sebab pekerjaan Sang Kuryang hampir selesai, padahal fajar masih lama. Lalu Dayang Sumbi berdoa dengan khusyuk kepada dewa agar usaha Sang Kuryang gagal. Tak lama kemudian, keajaiban pun terjadi. Matahari terbit lebih cepat. Usaha Sang Kuryang pun gagal. Pada saat bersamaan, Sang Kuryang mendengar doa Dayang Sumbi. Dengan rasa kesal, Sang Kuryang merasa ditipu oleh Dayang Sumbi. Dengan perasaan kesal, Sang Kuryang menghampiri Dayang Sumbi sembari bertanya siapakah Dayang Sumbi yang sebenarnya. Dengan menangis, Dayang Sumbi pun menjelaskan kepada Sang Kuryang bahwa ia adalah ibu kandungnya. Sang Kuryang tidak percaya akan penjelasan Dayang Sumbi. Dengan perasaan marah, Sang Kuryang lantas menendang perahu buatannya hingga terlempar jauh. Perahu itu jatuh dengan posisi terbalik dan berubah menjadi gunung yang hingga saat ini dikenal dengan sebutan Gunung Tangkuban Perahu. Nah, itu dia sedikit sejarah tentang Sang Kuryang. Sekian penjelasan Miga tentang Sang Kuryang. Terima kasih sahabat Miga.